Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video melanjutkan dari pemrograman piranti bergerak 3 yang bagian akhir ya, yaitu membuat fungsi delete. Kenapa bagian akhir ya? Karena kita akan melanjutkan aplikasi CRUD dengan Firebase yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Di awal video sudah ada 2 video tentang Firebase-nya, autentikasinya, sampai kita bisa menggabungkan akun Firebase dengan Android Studio-nya. Kemudian di video ketiga juga sudah ada tentang melanjutkan untuk aplikasi create-nya ya. Lalu aplikasinya juga bisa di-read ya, yang keempat. Yang kelima bisa diupdate. Kita sudah punya 5 video tentang aplikasi CRUD dengan Firebase. Nah, di video ke-6 kali ini kita akan membahas tentang bagian delete-nya. Oke, ini adalah aplikasi terakhir yang sudah kita buat ya. Kita coba di sini untuk mengklik data, lihat data ya. Nah, di sini sudah ada 4 data yang sudah saya inputkan pada video-video sebelumnya, dan kita sudah bisa mengedit. Nah, hari ini kita mau menghapus satu record ya. Caranya kan kita memilih salah satu record yang mau kita hapus, itu di long click atau diklik yang lama. Kita klik yang lama pada salah satu data ya. Nah, di sini ada pilihan update atau delete. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah bisa update, dan kali ini kita mau mencoba membuat fungsi delete. Yang harus kita lakukan pada fungsi delete ini ada 4 langkah. Mari kita saksikan langkah demi langkahnya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke kelas recyclerViewAdapter.kt ya, yang di sini. Nah, di kelas ini kita akan menambahkan pertama ya, kita akan membuat interface ya, yang nantinya tujuannya untuk menjembatani data yang akan dikirim dari adapter kelas di MyListData. Kita gulung saja ke bawah, paling bawah saja. Nah, di sini sebelum kurung awal terakhir, kita tambahkan interface. Kasih nama data listener gitu ya. Lalu isinya function untuk menghapus ya. On delete data, kemudian kurung buka, data, titik koma, data teman, position int. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat interface, kita akan mendeklarasikan objek yang sudah ada di interface tadi, yaitu data listener itu. Kita deklarasikan var, kemudian listener, titik 2, data listener, dan datanya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita cari ke atas. Nah, ini ya, di baris ke-79 ada init. Di sini kita membuat konstruktor untuk menerima input dari database. Nah, kita tambahkan satu baris lagi di setelah konteks ini ya. Kita tambahkan satu baris lagi di sini. Untuk yang bagian listener ya, yang barusan kita buat. Ke MyListData ya. Oke. Berhubung ini masih merah, ini masalahnya listener belum dideklarasikan. Berarti ini saya pindah ke
atas ya. Saya pindah ke sini. Ya, oke, tinggal yang ini ya. Bentar. Ini saya alt enter. Let my list data implement interface. Oke, kita klik yang ini aja. On delete ya. Kita klik OK. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke my list data.kt. Udah nggak merah ya. Kita kembali ke rasa view, sudah nggak merah. Baik, sekarang kita masuk ke langkah kedua di mylistdata.kt. Nah, di langkah kedua ini setelah kita mengimplementasikan metode onDeleteData, kita akan menambah beberapa baris kode di dalam onBindViewHolder. Kita cari yang onBind. Oke. Untuk function onBindViewHolder itu ada di recyclerViewAdapter.kt. Nah, di sini pada metode onLongClick ya, cari metode onLongClick listener. Ini ya, di sini ada baris ke-49 ada override fun onLongClick. Nah, ini di sini ada satu ya, satu. Nah, satu di sini kita akan menambahkan baris di mana kita akan menggunakan interface untuk mengirim data teman gitu ya, yang akan dihapus gitu ya. Caranya kita ketikkan di sini listener onDelete data kurung buka. Oh sorry, kurungnya satu aja. List data teman, kemudian get position, posisinya dalam kurung ya. Terus setelah kurung tutup koma, position lagi. Oke, sudah seperti ini. Ini satu baris ini untuk menggunakan interface untuk mengirim data teman yang akan dihapus gitu ya. Oke, itu kita sudah masuk ke langkah kedua, sudah selesai. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga di sini kita akan membuka mylistdata.kt gitu ya. Di dalam metode delete ada nggak? Metode delete-nya kita sudah bikin atau belum? Nah ini ya, di baris ke-80 kita sudah bikin metode onDeleteData ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan baris kode di yang tulisan to do ini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan membuat kode yang nantinya akan dipanggil ketika metode onDeleteData ini dipanggil oleh adapter reserve adapter gitu ya, melalui interface yang nanti akan kemudian nanti bisa menghapus datanya berdasarkan primary key dari data tersebut. Nah, nanti kalau jika sudah berhasil, maka nanti akan memunculkan toast gitu ya. Oke, pertama kita ketikkan dulu file get user ID. Oke, gini ya. Titik 2 string S-nya besar ya. String sama dengan out tanda tanya titik get current user
get UID to string. Nah, kemudian di baris bawahnya file lagi get reference sama dengan database dot get reference kurung-kurung. Nah, kita pakai if ya. If get reference bukan sama dengan null, bukan sama dengan null, maka lakukan perintah berikut, yaitu get reference dot child admin, kemudian dot child get user ID, kemudian dot child get teman ya, teman atau data teman, saya kok sering lupa ini, data teman ya. Oke, data teman, kemudian dot child data, dan datanya dot k dot to string. Oke. Nah, setelah ini di sini kita tambahkan lagi dot remove value, kemudian dot add on success listener ini ya. Nah, isinya baru kita tampilkan TOAS ya. TOAS dot make text kurung buka this my list data. Tanda petik data berhasil dihapus. Jadi kalau sudah berhasil dihapus, nanti akan muncul TOAS-nya begini ya. Belum selesai nih TOAS-nya. Kemudian koma, TOAS lagi dot lengsort dot show titik, sudah nggak usah titik koma ya. Kemudian setelah kurung-kurung awal yang ini ya, kita kasih else. Nah, else-nya apa? Kita buka kurung-kurung awal lagi. Isinya di sini kita kasih TOAS lagi. Make text. This add my list data. Koma reference kosong. Jadi selain itu ya. Awas lagi. Dot lengsort dot show kurung-kurung. Oke. Kurung-kurung awal tutupnya sudah. Oke. Ini kita sudah selesai langkah ketiga ya. Langkah terakhir kita tinggal jalankan aplikasinya. Oke, kita jalanin dulu ya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita lihat aplikasinya. Oke, kita lihat data dulu ya. Misalnya kita mau menghapus salah satu data ya, kita klik yang lama
mengklik. Nah, kita pilih delete ya. Ya, data berhasil dimuat dan ini datanya sudah berhasil dihapus. Oke, selesai sudah pelatihan CRUD dengan Firebase kali ini. Semoga teman-teman berhasil mengikuti videonya dan bisa mengerjakan tugasnya. Oke, sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.